12 jam The Day in My Life. Assalamualaikum, selamat datang di channel YouTube aku, Ma. Jangan bosen-bosen sama video beberes aku ya. Sekarang ini masih sekitar jam 6 pagi, tapi kerjaan udah numpuk aja. Padahal baru 1 hari kemarin kita kerjain, tapi namanya ibu rumah tangga ya. Kerjaan gak akan ada habisnya. Bahkan baru melek pun kerjaan itu udah nungguin kita. Dan kerjaan kita itu terus ya, nggak pernah ganti, nyapu lagi, nyuci piring lagi, jemur lagi, ngepel lagi, masak lagi gitu. Selama kita jadi ibu rumah tangga itu terus yang dikerjain. Terus kenapa ya kita nggak tinggalin aja kerjaan yang itu terus ya? Padahal sesekali kita pasti bosen. Ada yang tahu nggak kenapa? Kita sebagai IRT terus melakukan pekerjaan yang sama selama puluhan tahun. Bahkan walaupun kita bosen, capek, dan sakit sekalipun kita tetap akan kerjakan pekerjaan rumah tangga ini. Kalau kata Dokter Aisyah Dahlan, itu adalah bentuk rasa tanggung jawab kita sebagai perempuan. Jadi Allah itu menitipkan rasa tanggung jawab di dalam diri kita. Pokoknya kayak gitu deh. Nanti kalau sudah selesai video ini, aku bakal ke channelnya Dokter Aisyah Dahlan untuk cari jawabannya yang lebih lengkap. Oke Uma, aku bersih-bersih dan lap-lap buffet TV ini sebenarnya dalam rangka menyambut Lebaran ya. Walaupun masih 2 mingguan, tapi aku berusaha nyicil buat ngerjain pekerjaan rumah yang jarang banget dijamah. Ya salah satunya kayak ngelap-ngelap TV, ngelap-ngelap buffet TV yang udah berdebu tebel banget kayak gini. Sebelum disemprot aku bersihin dulu debu-debu dan sawangnya, biar nanti pas disemprot debunya enggak nempel gitu di kain lapnya. Aku semprotnya pakai cairan pembersih kaca ya, karena kalau pakai air aja bersihnya nggak kinclong. Jadi kayak nanggung gitu kalau mau bersihin pakai air doang, lebih baik pakai semprotan, pakai cairan pembersih kaca aja sekalian. Ini pokoknya dibersihin semuanya, sudut-sudutnya kan pasti berdebu. Nah, itu sudut-sudutnya tuh kayak dicungkilin pakai lap, pakai jari, tapi jarinya dialas lap kayak gitu. Kaca-kacanya juga dibersihin. Ya, pokoknya bersihin kayak biasanya aja deh. Ini juga udah mau selesai, tinggal di bagian kanannya, di pintu keempat. Habis ini tinggal dicek tuh kan, udah bersih kan daripada sebelumnya tuh bersawang berdebu tapi nggak aku record biar kalian tuh nggak ilfil liatnya gitu. Nah ini bagian meja udah berantakan, kita juga mau beresin, diturunin dulu sebelum dilap-lap kayak tadi. Ini sawangnya dibersihin dulu, debunya juga disingkirin dulu. Ini topi dipakai bukan maksud macem-macem ya, tapi lebih ke biar nggak kena debu kalau simpen di bawah gitu. Nah, ini kan udah debunya udah diilangin, baru dia disemprot-semprot, terus dilap-lap gitu. Ya sama aja sih cara kerjanya kayak yang tadi juga. Nah, ini bagian cerminnya harus pakai alat buat bersihin kaca ya. Kalau pakai kain lap takutnya nanti debu-debu yang ada di kain lap jadi nempel di cermin, jadi cerminnya kelihatan butek lagi. Terus aku tuh kayak seneng aja gitu yang namanya bersihin kaca, seru gitu. Habis disemprot-semprot terus airnya diturunin gitu, semprot lagi, turunin lagi. Jadi seneng waktu ngebersihin kaca. Oh ya, ini air yang turun dari kaca langsung dilap ya biar nggak masuk ke sela-sela kaca nantinya lembab. Alhamdulillah ini udah selesai aja bersihin kacanya, jadi tinggal kita susun lagi buku-buku. Ini buku sih buku belajar anak-anak, buku bacaan, buku Islami gitu. Terus ada Quran-Quran juga, sama tempat simpen kayak obat-obatan, terus buat benang jahit, jarum jahit itu di kotak hitam, minyak telon sama ya pokoknya meja serbaguna deh buat simpen buku-buku, Quran, peci, terus bedak, minyak telon dan lain-lain. Nah ini waktunya kita beralih ke lantai ya, karena dari tadi lantainya ini nggak kita belum disapuin. Tadi baru sapu karpet aja kan, terus digulung. Nah ini Abang Al dia habis nyapu di bagian teras samping. Dia nggak dimintain tolong, nggak aku suruh juga, tiba-tiba dia lagi megang sapu, lagi nyapu. Tapi nggak kepikiran buat di syuting tadi gitu. Pokoknya Abang Al ini orangnya pintar deh. Kalau lihat aku lagi kerja, terus nanti dia kepikiran buat bantuin kerja, ya udah dia kerja. Tadi dia sapu, terus dia juga tadi sempet nanya, Ida, Al mau bantuin
apa yang mau dikerjain gitu. Masya Allah, barakallahu fiq Abang Al, semoga menjadi anak yang soleh nak, amin. Nah ini nyapu-nyapunya udah mau selesai aja ya. Uh, kilat videonya ya, kita percepat aja biar nggak kepanjangan gitu. Sekarang kesetnya kita tepuk-tepuk dulu biar bisa disimpan lagi tempatnya masing-masing. Habis ini aku mau mandiin Zadit karena pas banget jam 8. Nah ini dia, Zadit udah mandi aja ya, nggak usah di syuting waktu dia mandi, nanti dia malu. Itu aku ambil minyak telon sama bedaknya di meja, terus menuju kamar, mau pakaiin bajunya di kamar. Langsung pakai pempes aja, jangan lupa pakai minyak telon. Sebenarnya Zadit ini orangnya kulitnya sensitif, jadi dia tuh alergi dari waktu seminggu setelah lahiran dia tuh udah munculin tanda-tanda alergi gitu, kemerahan, terus lama-lama banyak penuh di muka, di badan, di leher. Kasihan banget deh pokoknya. So aku tuh sempet bingung kenapa nih, awalnya sempat ngira tuh karena baju baru, mungkin baju baru iya juga sih gitu ya, baju baru. Nah terus akhirnya baju baru udah nggak pakai lagi, terus ini berhenti minum obat, terus masih ini aja, masih muncul aja gitu alerginya, terus kita bingung ya, padahal udah nggak ada baju baru lagi yang dipakai gitu kan. Terus aku coba ganti sabun, ada saran dari teman coba pakai laktasid. Akhirnya ternyata bener dong, pas pakai laktasid bener-bener sembuh, nggak ada lagi alergi, jadi dia tuh udah nggak gatel-gatel lagi, seluruh badannya udah bersih. Nah terus setelah berapa botol habis laktasid, terus aku pikir coba ganti ke yang biasa, mungkin udah bisa kan. Ternyata nggak bisa dong, harus bener-bener laktasid, pakai sabun biasa dia alergi lagi. Terus aku nyoba pakai minyak telon nggak bisa juga, bener-bener nggak bisa pakai apa-apa, cuman sabun tok, minyak telon enggak, bedak juga enggak. Tapi lama kelamaan kan dia kasihan ya kalau nggak pakai minyak telon kan, badannya dingin kalau habis mandi. Habis itu ya udahlah, aku kayak adaptasi dulu gitu loh, sedikit-sedikit, awalnya kakinya dulu. Setelah beberapa hari di kaki aja, baru dia lama-lama ke perut, ke dadanya, ke punggungnya, udah. Setelah itu udah nggak ini lagi, nggak alergi lagi. Tapi pas ganti lagi pakai minyak telon yang lain, dia alergi lagi. Pokoknya semuanya harus adaptasi dulu deh. Pakai bedak aja baru baru ini, baru sekarang-sekarang ini. Jadi coba deh buat Uma yang anaknya juga ada alergi di badan kayak gitu atau sensitif sama produk produk yang dipakai, coba deh ganti ke sabun laktasid, bagus deh Uma insya Allah. Nah alhamdulillah Zadit udah ganteng, udah dipakein baju, udah rapi, sekarang lagi disisirin. Dia tuh seneng banget disisirin, kalau dia disisirin tuh kayak bengong, kayak menikmati rasanya gitu. Alhamdulillah Uma, ini udah ke sore hari aja, sekarang aku mau lanjut masak-masak untuk buka puasa. Kali ini aku mau bikin kolak. Belum pernah sih bikin kolak selama 2 minggu puasa ini. Sebenarnya males bikin kolak. Ini kolak labu ya. Tapi karena kita punya labu dikasih sama tetangga, jadi sayang kalau nggak diolah. Dan qadarullah juga lagi ada gula merah lagi banyak, jadi tinggal beli santannya aja. Tapi ada yang aku lupa, ternyata aku nggak masukin daun pandan di kolaknya. Ya udah nggak apa-apa. Rasanya tetap enak ya. Sambil nunggu kolak matang, ini kompor satu nganggur, mau aku pakai buat bakar ikan. Ini jangan heran ya ngelihat kerudung aku yang tiba-tiba basah. Tadi kecipratan air hujan karena waktu ngambil teflon itu kan di belakang pas lagi hujan terus di sini teman-teman. Bakarnya pakein minyak sedikit biar nggak lengket. Kita bakar nila kali ini ya. Dibikin simple aja sih, cuma pakai garam sama perasan jeruk, nggak pakai bumbu atau olesan apapun. Jadi kalau masakan Bima itu mereka simple-simple tapi enak-enak. Kuncinya sih ada di sambelnya. Mereka pakai sambal bawang, ikan bakar, udah enak banget itu, seger. Nanti juga kita bakal bikin sambal bawang. Terus ini aku mau tumis kangkung pakai baput, bawang merah, cabe sama terasi aja biar sedap. Saus tiramnya di skip karena memang nggak ada. Ini tadinya aku mau masak tumis kangkung kering, tapi tiba-tiba ingat anak-anak yang suka sama kuah dari tumis kangkung. Jadi akhirnya aku tambahin air. Chef mah ngikutin aja seleranya konsumen ya nggak sih Uma? Sambil nunggu kangkungnya matang, ini selanjutnya aku mau bikin sambal bawang. Sambal bawang biasanya itu cuman diiris-iris aja semua bahan terus dicampur, itu udah cukup, udah jadi.
Tapi kali ini aku lagi pengen bikin yang ada sensasi sambal uleknya gitu. Ulek-ulek aja sih, nggak sampai halus, cuma biar pedesnya rata sama aroma bawangnya lebih keluar lagi. Dan jeruk nipisnya jangan di skip, nanti ada yang kurang. Udah kayak gini aja sih, udah jadi. Ini sambalnya tuh enak, seger, aromanya nendang banget. Alhamdulillah Uma, ini udah selesai buat masak-masaknya. Sekarang tinggal beresin dapur yang udah super berantakan. Kalau dapurnya berantakan kayak gini jadi seru ya, bikin kontennya banyak yang dikerjain gitu. Kalau dapurnya bersih ya udah selesai gitu. Jadi kontennya nggak dilanjutin lagi. Nah, ini aku lagi keluar-keluarin barang-barang yang kotor yang udah dipakai buat masak tadi, perabotan maksudnya ya, perabotan yang kotor yang udah dipakai masak. Karena aku cuci piringnya nggak di wastafel, jadi ini harus dikeluarin semuanya. Ini udah kotor semua, banyak banget yang kotor. Aku tuh nggak nyuci di wastafel karena sempit, nggak apa sih, nggak nyaman gitu. Terus belum lagi air yang nyiprat-nyiprat kalau kita nyuci piring di sini. Kecuali kalau cuman 1 atau 2 biji piring aja, baru nggak perlu ke belakang. Nah sekarang ini dapurnya udah lumayan lega, udah tinggal dilap-lap aja. Ini yang kotor-kotor, minyak-minyak nyiprat, air, bumbu, gula, garam, semuanya ini dilap-lap, diturunin ke bawah. Jangan lupa kompornya juga biar nggak cepet karatan, tuh langsung dibersihin, dilap kalau habis masak. Nah ini tungkunya nggak boleh ketinggalan. Tungku kompor ini kalau udah ada makanan yang tumpah aja, dia tuh langsung berkerak gitu, jadi karatan, jadi cepet rusak gitu. Lanjut, aku gosok-gosok wastafel ini biar nggak licin dan nggak berkerak juga. Sudah beres di bagian atas, sekarang aku beralih ke bagian bawah untuk nyapu-nyapu lantai yang dari tadi terbengkalai. Alhamdulillah selesai juga 12 jam vlog ini. Makasih udah mau nemenin dari pagi sampai sore. Ini dia hasil masakan tadi, sederhana tapi nikmat. Alhamdulillah tadi dibawain donat, jadi takjilnya nggak cuma kolak aja. Oke Uma, makasih banyak udah mau mampir. Jangan lupa untuk like, tekan loncengnya, subscribe, dan share video ini ya Uma. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum.